Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sirjunir. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita, yaitu di pemrograman web 2 ini. Kita akan lanjutkan mata kuliah ini, kita akan fokus membedah tentang web framework. Khususnya kita akan pilih adalah web framework Laravel ya. Jadi tahapan sebelumnya sudah belajar bagaimana instalasi dan basic routing, ya, dan dasar-dasar dari web framework. Hari ini kita akan masuk tentang konsep routing dan juga bagaimana interaksinya dengan MVC ya. Jadi Laravel web framework secara umum juga ya biasanya menggunakan mode pola design ya, pola design atau design pattern ya. Salah satu design pattern yang banyak digunakan pada web framework adalah model view controller MVC gitu ya. Jadi nanti dibagi 3 layer. Suatu patternnya atau aplikasinya ada layer model untuk merepresentasikan data ya, dia mapping ke suatu database misalkan atau ke suatu resource ya, data resource penyimpanan nggak harus database gitu ya. Nanti juga ada untuk tampilan view, model view ya, buat merender tampilan sedemikian rupa bagus tampilannya, bagaimana merender data ya, dan semuanya dikendalikan oleh controller, jadi MVC. Jadi tidak hanya web framework Laravel ya atau berbasis PHP ya seperti Y2 dan CodeIgniter ya, semuanya di bahasa pemrograman lain pun nanti menggunakan konsep model view controller. Konsep-konsep ini sudah baku diterapkan dalam beberapa web framework yang ada ya. Seperti di Python nanti kalau kalian belajar web framework Django itu juga menggunakan konsep MVC. Kemudian di Java juga ada namanya Spring yang banyak digunakan cuma 3 sekarang ya. Spring di Java, kemudian ada Django di Python, dan ini Laravel ya. Nanti kalau kalian mau bereksplor lagi, mencoba framework yang lain di bahasa pemrograman lain, bisa konsepnya sama MVC-nya ya. Nah, dibingkai juga nanti ya konsep routing pun juga diterapkan di sini ya. Jadi ada routing di sini. Jadi sebenarnya adalah routing ini untuk memetakan URL yang kita ketikkan atau memetakan URL, custom URL gitu ya, yang diketikkan oleh user atau diklik lewat hyperlink. Nah, nanti diarahkan ke suatu fungsi-fungsi yang dikendalikan oleh controller. Ya, jadi semuanya dikendalikan oleh controller ya. Jadi diregistrasikan di controller ya. Jadi nanti controller ini yang bertugas mengarahkan ke mana nih ya. Walaupun demikian tipe di Laravel sendiri routing itu bisa langsung mengakses view. Nah, ini sudah saya jelaskan di basic routing ya di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau tapi tipikalnya adalah lewat controller, nanti baru bisa diarahkan ke view ya. Manakala butuh data opsional, butuh data maka dia mengakses model kemudian ditampilkan ke view. Jadi tipikalnya seperti itu ya. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram seperti ini ya, ini di Laravel ya, kita fokus di Laravel. Di Laravel sendiri di sini routing itu adanya di dalam directory resources, directory roots ya, directory roots, filenya namanya web.php karena kita bekerja di platform berbasis web PHP. Kalau nanti kalian menggunakan Laravel untuk middleware seperti web service ya, kita akan bikin namanya API.php di sini ya. Kita berbasis fokus ke web, maka sini web.php. Ada konsol juga di situ untuk aplikasi konsol. Kemudian di situ ada controller, nanti ada di directory app http controllers ya, di situ nanti ada controllernya gitu ya. Nah, nanti controller ini akan menginstantiate suatu model jika diperlukan ya. Jika tidak diperlukan dia bisa langsung ke view di sini. Ya, jadi alirannya seperti ini. Jadi biasanya tuh nanti kita harus meregistrasikan dulu nih biar bisa diakses oleh aplikasi, maka kita harus registrasi dulu aplikasi kita atau kontrol kita nanti lewat root di sini ya. Contohnya di sini meregistrasikan controller, kemudian kita panggil di sini ya, nanti URL-nya kita terserah kita ya. Jadi tidak harus sama pegawai kontrol di sini URL slash pegawai. Ini terserah kita. Diberikan kebebasan untuk programmer gitu ya. Nah, jadi ini untuk keamanan juga sesungguhnya root gitu ya. Jadi baiknya sih agak berbeda ya antara di
URL dengan di sini nih. Nah, ini contohnya sama pegawai, sini pegawai controller gitu ya. Jadi udah bisa ketebak nih, sama misalkan ada hacker, udah bisa ketebak pasti ada pegawai controller nih misalkan. Nah, ini bisa diganti nih URL-nya gitu ya. Nah, nanti di pegawai controller akan mengakses suatu fungsi yang namanya index yang ada di pegawai controller. Ya, ini saya buat controller di sini. Bisa juga nanti ada model. Model ini merepresentasikan data ya, nanti di database misalkan. Nah, model ini dideklar di dalam app models. Nah, nanti nama modelnya contohnya pegawai.php di sini. Ya, nah, nanti oke. Di Laravel semua adalah menggunakan konsep OOP, maka dia tidak bikin kelas dari nol, tapi dia mengextend, ya, mengextend fitur-fitur yang ada di dalam framework Laravel yang sudah disediakan. Contohnya mengextend model di sini. Ya, model di extend di pegawai di sini. Nah, nama tabelnya pegawai di sini ya. Di sini nanti merepresentasikan suatu tabel yang ada di dalam database gitu ya. Contohnya tabel pegawai gitu ya. Nah, di sini adalah contoh dari model. Jadi model ini di Laravel nanti menggunakan library Eloquent. Ya, Eloquent ini library object relational mapping. Jadi Laravel itu cukup lengkap ya fiturnya. Dia berbasis MVC ya, model view controller, dan juga dia berbasis komponen. Ya, nanti kita akan belajar juga komponen nanti di pertemuan ini, nanti praktikumnya berbasis komponen, dan juga dia berbasis object relational mapping atau ORM. Ya, jadi ORM ini adalah nama atau istilah untuk suatu library yang memetakan database ke suatu kelas. Ya, kalau di Java namanya Hibernate gitu ya, Hibernate gitu ya. Nah, di beberapa bahasa mungkin namanya masing-masing ada gitu ya. Contohnya ini Eloquent. Eloquent adalah object relational mapping yang diterapkan di dalam database dalam Laravel. Ini akan kita ekspor ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan fokus hari ini nanti ke template dulu gitu ya. Oke, berikutnya adalah controller. Semua controller adalah extend dari subclass dari kelas controller. Sudah belajar OOP kan? Nah, controller ini super kelasnya atau parent class, ini adalah subclassnya, anaknya gitu ya. Nah, tadi ya di dalam rootnya sudah kita lihat tadi dia meregistrasi suatu indeks, fungsi indeks di sini. Maka kita harus ada fungsi indeks di sini akan dieksekusi ketika URL pegawai, ya, URL pegawai dibuat atau diakses. Ya, itu ya. Jadi sini contohnya nih, dia akan menginstantiate objek model pegawai ya. Contohnya langsung dipakai di sini. Pegawai .2.2 all mengambil metode statik fungsi all. All ini sama aja nanti di dalam API-nya ORM-nya Eloquent, dia sesungguhnya menjalankan perintah query select bintang from pegawai misalkan gitu ya. Nah, nanti di datanya diambil, setelah diambil baru diarahkan ke mana? Ke view. Kita panggil fungsi view, dibalikan return view. Nah, pegawai ini adalah folder yang ada di dalam directory resources. Nanti kalian bikin view di dalam directory resources, views. Nanti bikin folder pegawai biar rapi strukturnya. Ini pegawai adalah folder. Index ini adalah template-nya nanti. Ya, template-nya berbasis blade. Nanti filenya adalah .blade.php. Contohnya di sini index berarti index.blade.php. Pegawai ini adalah variabel yang kita buat mengirim data-data pegawai di sini dikirim. Ya, tidak harus sama ya, nanti terserah kita gitu ya. Nah, setelah dikirim baru kita mau apakan di sini. Contohnya di bagian kita kirim ke suatu view tadi ya, index.bphp, kita buka view-nya. Nah, ini contohnya ditampilkan. Dengan looping for each, maka ditampilkan datanya. Jadi konsepnya seperti itu. Ini adalah direktif dari tagline-nya atau tag-tag dari Blade Template Engine. Itu ya, nanti kita akan explore Blade Template Engine-nya. Gitu ya. Jadi modelnya seperti itu. Jadi pertanyaannya seperti ini biasanya, Pak, mana duluan yang akan dikerjakan? Ya, ketika mendapat task misalkan, coba kamu kerjakan CRUD untuk tabel pegawai. Silakan dikerjakan. Mana duluan yang dikerjakan? Kalau kita berbicara CRUD, berarti kita butuh database kan? Nah, berarti harus bikin model dulu. Ya tentu saja ada asumsinya database tabelnya sudah ada gitu ya. Nah, skemanya sudah dapat, dan desainnya, nah, bikin model dulu. Nah, bikin model. Nah, kalau sudah, bikin apa berikutnya? Bikin controller di sini.
sekiranya pengen tampil dulu Pak, kita model nanti dulu belakangan saya bikin kontrol dulu, boleh aja silakan. Bikin kontrol dulu, hanya baru memunculkan judulnya dulu, berarti bikin controller dulu di sini. Ya, habis bikin controller, bikin view, baru kita registrasikan ke root. Gitu ya, tahapannya seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Kalau saya demokan di sini, kita demokan. Ya, di sini saya buka dulu Visual Studio Code-nya. Sudah buka ya sini. Nah, ini saya demokan. Nah, kita jalankan ini. Nah, biasanya saya tadi ya, kalau saya bikin controller dulu, gitu ya. Kita bikin kontrol dulu. Ini buka selnya di Visual Studio Code, buka selnya di bawah ya di sini, selnya dari project Laravel-nya. Nanti jalankan, jalankan dulu ya PHP Artisan Server, jalankan web servernya ya. Kemudian buka aja satu konsol lagi di sini. Jadi konsolnya ada 2. Nah, untuk membuat controller kita jalankan PHP Artisan make controller. Jadi kita menggunakan fitur Artisan yang ada di dalam web framework Laravel ini. Yang namanya apa? Misalkan, misalkan namanya laporan controller, misalkan. Seperti itu, laporan controller, enter. Nah, nanti akan dibuat file langsung di dalam direktori app http. Nah, ini laporan controller. Nah, sudah dibuatkan. Berikutnya bikin apa? Saya bikin fungsi aja deh. Sini ya, satu fungsi. Biasanya index duluan yang buat. Index function index, misalkan. Nah, seperti itu. Kita buat index, kita return aja. Laporan index berarti akan kita buat view dalam direktori laporan, file index.php, nanti kita kirim sesuatu variabel di sini, misalkan title laporan. Ya. Nah, jadi bikin controller, kita buat satu fungsi sendiri dulu di sini. Nah, setelah itu bikin apa? Bikin view. Nah, view-nya nanti ada di dalam views, ya resources views. Nah, kita buat dulu folder baru namanya laporan. Kita buat file di dalam direktori laporan index.blade.php. Index.blade.php seperti ini. Nah, kita buat di sini jangan title-nya tadi ya. Nah, judulnya tadi ya, title. Nah, buat seperti ini ya. Nah, ini direktif ini ya, display direktif blade-nya gitu ya. Sudah dapat ya, misalkan tambahkan saja welcome ya, misalkan. Welcome. Nah, selamat datang di ini ya, title-nya. Misalnya gitu ya, selamat datang di laporan page misalkan nanti gitu ya. Nah, habis itu apa? Sudah view ya, baru kita buat root di situ. Rootnya ada di dalam direktori mana? Root web sini. Ya, kita daftarkan di sini rootnya. Boleh di bagian setelah ini, boleh setelah disisipkan ke bagian bawah misalkan. Root get ya, misalkan tadi apa namanya laporan. Nah, dia akan mereturn ini kita pakai kelas di sini ya. Berarti dia daftarkan dulu kelas dulu ya. Saya ulangi dulu salah. Use laporan, baru bikin root untuk laporan gitu ya. Root get laporan controller. Nah, kita akan mengakses satu file namanya index. Nah, ini sudah bisa diakses nih halaman webnya ya. Misalkan halaman webnya sudah bisa diakses di port localhost 8000, namanya laporan URL. Ya, seperti itu prosesnya. Ya, dari proses membuat controller, membuat view, kemudian belum model ya, nanti model kita akan kerjakan ya. Ini dia. Oke, ya jadi seperti ini. Ya, itu dari alurnya ya. Baiklah, sampai di sini materinya ya, kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.